Oke, kita berjumpa kembali pada video kali ini, masih pada pokok bahasan statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, pada video sebelumnya kita sudah diskusikan tentang nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi yang terakhir, yaitu nilai, maaf ini nilai ya, nilai paling sering muncul atau modus. Oke. Nah, yang pertama, apa itu modus? Nah, modus adalah nilai suatu data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak, gitu ya. Nah, notasi modus biasanya disingkat dengan MO. Nah, itu dalam hal ini, dalam video ini kita singkat dengan MO untuk notasi modusnya. Oke, yang pertama, modus data tunggal. Modus data tunggal. Nah, misalnya sekumpulan data, yaitu datanya 2, 3, 4, 4, 5. Nah, berarti modus dari data di atas adalah 4, karena angka 4 paling banyak muncul di sini. Ya, modusnya adalah 4. Oke, yang kedua, sekumpulan data 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Nah, jadi yang paling banyak muncul di sini adalah angka 3 dan angka 5. Itu hampir sama banyaknya. Berarti modusnya adalah 3 dan 5. Tuh ya. Oke, yang terakhir contoh data tunggal yang terakhir adalah sekumpulan data 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat di sini semua data sama. Berarti maka modusnya dari data ini tidak ada. Tuh ya, tidak ada yang paling banyak muncul di sini. Semua frekuensinya sama, berarti tidak ada modusnya. Tuh. Oke, untuk mempermudah mencari modus seperti biasa kita harus urutkan data dari kecil hingga besar terlebih dahulu. Tuh ya, untuk mempermudah. Oke, itu untuk data tunggal. Oke, kita lanjutkan lagi untuk data modus data berkelompok. Nah, modus data berkelompok kita diberikan rumus lagi sama seperti di median pada video sebelumnya. Nah, berarti kita harus mencari TB-nya, P-nya D1 per D2, maaf, D1 per D1 tambah D2. Oke. Nah, berarti kita mencari tepi bawahnya, mencari panjang kelas intervalnya, mencari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini sesudahnya, oke. Ini salah ketik ini, sesudahnya. Tuh. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Tuh. Yang terakhir. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh. Nah, misalnya kita diberikan contoh 21 sampai 25 frekuensinya 2, 26 sampai 30 frekuensinya 8, 31 sampai 35 frekuensinya 9 dan seterusnya. Nah, berarti kita cari yang pertama kita cari adalah mana data yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak memiliki frekuensi di sini. Nah, berarti data yang memiliki frekuensi paling banyak adalah ini. Nah, ini oke. Ditemukan di sini ya, karena 9 nih paling banyak nih. Oke, 9. Tuh ya, berarti datanya intervalnya berada pada rentang 31 sampai 35, 31 sampai 35. Nah, berarti kita cari TB-nya. Nah, TB-nya kita cari, TB-nya 31 kurangi 0,5. Berarti 31 kurangi 0,5 adalah 30,5. Tuh ya. P-nya kita cari lagi, panjang kelas intervalnya. Berarti dari 31 sampai 35 kita cari. Berarti 31, 32, 34, maaf, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti di sini panjang ininya adalah 5. Gitu ya. Panjangnya 5. Oke. D1-nya. Nah, D1 itu adalah frekuensi pada kelas modus. Nah, ini berarti frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya berarti 9 kita kurangi 8. 9 kurangi 8. Oke, hasilnya adalah 1. Kalau D2-nya, frekuensi pada kelas modus kita kurangi dengan frekuensi setelah kelas modus. Berarti 9 kita kurangi dengan 6. Oke, 9 kurangi 6 hasilnya adalah 3. Tuh. Nanti kalau kita sudah temukan masing-masing, kita tinggal inputkan dari keterangan ini ke rumusnya. Tuh. Nah, setelah diinputkan, ditemukanlah hasil TB adalah 30,5. P ditemukan hasil 5. Ya. Nah, terus D1 hasil 1.
D1 tambah D2 berarti 1 tambah 3. Nah, setelah dihitung, 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 1 bagi 4, 0,25 ya. Nah, 0,25. 1 bagi 4 hasilnya adalah 0,25. Nah, berarti 0,25 kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 1,25. 0,25 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 1,25. Setelah itu dijumlahkan 30,5 tambah 1,25. Setelah dijumlahkan menemukan hasil 31,75. Nah, itulah nilai modus dari data frekuensi yang diberikan tadi. Oke, kira-kira sudah dimengerti ya. Jika belum dimengerti, silakan diulang putar video ini sampai berulang kali sampai mengerti. Oke, sekian. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya.